perubahan sosial yang terjadi di masyarakat saya atau yang terjadi di lingkungan saya. Ini sesuai tugas dari Guru Hornida Simanjuntak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat karena adanya unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat untuk menghasilkan pola kehidupan yang baru. Perubahan sosial tidak ada yang bisa menghentikannya atau bahkan menolaknya, karena pada hakikatnya perubahan sosial akan tetap terjadi, baik dalam beberapa bentuk seperti evolusi atau perubahan lambat, revolusi atau perubahan cepat, yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki, yang maupun yang tidak direncanakan, dan perubahan besar maupun perubahan kecil. Selanjutnya ada teori mengenai perubahan sosial, yaitu teori siklus dan teori linear. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial itu tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sedangkan teori linear adalah perubahan yang terjadi dari tahap sederhana ke dalam tahap yang lebih kompleks secara pasti. Yang selanjutnya adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Secara hakikat, pada umumnya faktor pendorong perubahan sosial yang sering kita jumpai adalah karena masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang terbuka, iptek yang maju, pendidikan formal yang lebih maju, adanya toleransi, sikap penghargaan kepada sesuatu atau terhadap sesuatu hal baru. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial. Tidak jarang diketahui bahwa ada beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Antara lain yaitu iptek yang lambat, masyarakat yang tertutup, fast interest, dan adat atau kebiasaan. Ini sudah tidak biasa lagi mengenai adat dan kebiasaan yang menjadi faktor penghambat dari perubahan sosial. Adanya rasa takut, hambatan ideologis, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, sikap masyarakat yang masih tradisional, dan prasangka terhadap hal-hal baru. Kalau mengenai prasangka ini tentunya tidak asing lagi dalam telinga kita, bahwa setiap hal baru pasti akan mendapatkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Perubahan sosial itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Perlu kita ketahui bahwa kita berhak untuk menerimanya melalui memfilter-filter perubahan sosial. Ada dua dampaknya, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Kalau kita lebih maju lagi, ingin merubah hidup yang lebih baik lagi, alangkah baiknya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan, kita harus mampu menfilternya, terutama perubahan yang berbau negatif. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai perubahan sosial. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat saya. Kali ini saya akan memberikan contoh perubahan sosial yang paling melekat di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam masyarakat tempat tinggal saya, yaitu perubahan gaya rambut, perubahan cara permainan, dan perubahan pengolahan di ladang perkebunan tempat tinggal sekitar masyarakat saya. Yang pertama adalah perubahan gaya rambut. Pada gambar ini, perubahan gaya rambut dijelaskan. Perubahan gaya rambut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar kita, terutama gaya rambut laki-laki seperti pada gambar ini. Pada gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial di dalam gambar tersebut adalah perubahan kecil. Salah satu bentuk dari perubahan kecil, namun tidak begitu berdampak pada kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan sosial ini terjadi karena adanya westernisasi atau pengaruh budaya asing. Perubahan gaya rambut sudah tidak asing lagi karena perubahan gaya rambut sudah tidak asing lagi bagi para remaja khususnya. Perubahan ini terjadi karena adanya beberapa dampak atau terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor westernisasi, faktor kemajuan globalisasi atau iptek bisa saja mendorong perubahan gaya rambut tersebut, pengaruh dari luar atau pengaruh dari luar negeri atau pola perilaku masyarakat di luar negeri yang diserap oleh para remaja melalui beberapa faktor seperti teknologi. Dan dampaknya sebenarnya, kalau pada hakikatnya perubahan gaya rambut ini sebetulnya menurut saya tidak terlalu berdampak besar bagi pada pemerintahan atau bagi diri sendiri khususnya, karena perubahan gaya rambut ini akan bisa saja berulang atau berganti. Yang selanjutnya adalah perubahan gaya rambut ini termasuk ke dalam teori. Menurut saya perubahan gaya rambut ini termasuk ke dalam teori linear, dan perubahan gaya rambut ini termasuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan
sosial, yaitu perubahan sosial kecil seperti yang tadi saya jelaskan pada sebelumnya, bahwa ada beberapa faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi menurut saya kalau perubahan gaya rambut ini merupakan faktor dari teknologi dan bentuknya adalah salah satu bentuk dari perubahan sosial, yaitu bentuk kecil. Contoh dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat saya adalah perubahan gaya permainan masyarakat, yang pada umumnya seperti gambar ini. Dahulunya masyarakat belum mengenal iptek atau teknologi secanggih zaman sekarang ini. Namun perubahan sosial yang terjadi seperti gambar ini sangat terlihat jelas ya perubahannya, dari masyarakat yang bermain dari hal-hal sederhana sekarang sudah meninggalkan permainan-permainan tersebut dan diganti oleh kemajuan teknologi, khususnya diganti oleh handphone. Perubahan sosial yang terjadi ini akan berdampak pada beberapa faktor, yaitu kurangnya mengenal masyarakat atau kurangnya mengenal lingkungan karena telah digantikan oleh iptek. Kadangkala perubahan sosial ini menurut saya termasuk ke dalam faktor atau perubahan negatif yang membawa pengaruh negatif, karena kemajuan iptek ini membuat permainan masyarakat semakin pudar dan digantikan oleh handphone. Kadangkala masyarakat yang atau remaja kami khususnya tidak mengenal sekelilingnya karena sibuk dengan gadget atau handphonenya. Yang selanjutnya adalah termasuk ke dalam perubahan jenis apakah ini, yaitu perubahan jenis revolusi. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena perubahan ini sangat begitu cepat terjadi, apalagi didorong oleh faktor pandemi atau COVID-19. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial ini termasuk ke dalam teori siklus, karena perubahan ini akan terus berganti. Yang ketiga adalah perubahan yang terjadi di masyarakat saya, yaitu perubahan cara pengelolaan lahan pertanian yang dulunya membajak menggunakan kerbau seperti gambar ini, sekarang mulai digantikan oleh beberapa kemajuan teknologi seperti traktor, seperti gambar ini, seperti traktor dan jetor dan lain sebagainya. Sehingga di dalam perubahan sosial ini menggeser atau mendorong pola perilaku masyarakat yang dulunya menggunakan kerbau sekarang jadi menggunakan traktor. Kalau menurut saya, dampaknya perubahan sosial ini adalah dampak baik, berdampak positif. Mengapa demikian? Karena dengan kemajuan teknologi yang mendorong terjadinya perubahan sosial dari cara mengolah sawah masyarakat, dari membajak sawah menggunakan kerbau sekarang telah menggunakan traktor atau jetor, itu akan mendorong cepatnya melakukan aktivitas masyarakat. Ini akan mempercepat aktivitas penyelesaian ladang masyarakat. Jadi di sini menurut saya perubahan sosial ini adalah perubahan yang berdampak positif dan perlu ditingkatkan, karena ini akan mempermudah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah perubahan jenis ini termasuk ke dalam, menurut saya perubahan jenis ini adalah perubahan yang direncanakan, bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Mengapa demikian? Karena dalam proses-prosesnya perubahan sosial ini dari menggunakan kerbau ke traktor dan lain sebagainya itu melalui beberapa proses dan perlu perencanaan. Yang selanjutnya adalah termasuk ke teori apakah perubahan sosial ini. Menurut saya perubahan sosial ini termasuk ke dalam teori linear, karena teori linear menjelaskan bahwa perubahan sosial itu berkembang dari tahap ke tahap dan ke arah yang lebih baik. Jadi menurut saya perubahan sosial cara pengelolaan lahan pertanian di sekeliling saya ini merupakan perubahan sosial yang linear dan berdampak positifnya. Ada 3 perubahan sosial di dalam masyarakat, yaitu perubahan gaya rambut, perubahan cara permainan, dan perubahan cara pengelolaan lahan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari contoh-contoh perubahan sosial di dalam masyarakat saya adalah perubahan sosial ini mendorong masyarakat untuk berinovasi ke arah yang lebih baik lagi dan mendorong masyarakat untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi, menciptakan masyarakat yang lebih mengenal kompleks dan mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dan di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.